Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan dari suara gembala pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Amos pasal 5, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, carilah yang baik bukan yang jahat. Nah, berbicara tentang mencari kebaikan seperti yang diperintahkan di dalam ayat ini, kita mau melihat terlebih dahulu latar belakang dari apa yang terjadi dalam kitab Amos pasal 5 ini. Nah, keadaan yang terjadi pada masa itu di mana mereka sebenarnya dalam keadaan yang sangat makmur. Rakyat tidak mengalami kelaparan sama sekali dan kekurangan bahan makanan tidak sama sekali mereka alami. Rakyat hidup dengan kemewahan, kesenangan, dan kepuasan jasmani. Akan tetapi banyak ketimpangan seperti adanya ketidakadilan. Kaum kaya menindas kaum miskin. Tanda dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Hakim-hakim tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Orang-orang kaya yang memeras orang miskin inilah keluhan dari Amos. Sehingga dituliskanlah pasal ini, ayat ini, untuk memperingatkan mereka. Nah, untuk keadaan agamanya pada saat itu, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka banyak membangun kuil-kuil dari para dewa Baal, Gilga, Bersheba. Dan imam membiarkan ini terjadi. Kesalahan bangsa Israel. Jadi, pada saat itu yang mereka alami adalah kebutaan secara rohani. Dan mungkin Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang ada di rumah dan yang mendengarkan pada saat ini, mungkin juga kita dalam keadaan COVID saat ini, banyak kita mengalami kebutaan rohani. Banyak kita mencari-cari di mana Tuhan, kenapa ini COVID belum selesai sampai sekarang. Bahkan kalau kita bisa dengarkan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga sekarang sedang kena COVID-19 ini. Dan kita tidak bisa pungkiri, ya mungkin kita ingin terhindar dari ini. Tapi mungkinkah kita dapat menghindari semua ini? Mungkinkah kita bisa tidak kena atau akan terjadi kemungkinan besar kita juga terkena COVID ini untuk kedepannya. Tapi dengan kita berdoa, dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, mungkin kita bisa terhindar dari semua ini. Nah, oleh karena itu dituliskan untuk kita pada saat ini untuk mencari yang baik. Walau di tengah-tengah COVID, kita juga dituntut untuk berbuat baik. Dan bukan kita melakukan hal-hal yang jahat. Dengan tujuan supaya kita hidup, dituliskan pada ayat ke-14. Untuk kita mencari yang baik supaya kita hidup. Dan Tuhan akan menyertai kita. Mengapa kita dituntut untuk berbuat baik? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah berbuat baik kepada kita. Karena kita diciptakan sungguh baik adanya, sungguh indah adanya, sehingga kita juga dituntut untuk berbuat baik. Nah, tujuan berbuat baik adalah itu juga menguntungkan diri kita sendiri. Saya kasih ilustrasi kepada kita sekarang. Misalnya nih, kita di dalam satu perjalanan ada seorang pengemis. Kita bisa saja tidak memberikannya, tapi kita ingin memberi ya, karena kita punya lebih gitu. Kita memberikannya, pasti ada kebanggaan tersendiri dalam diri kita ketika kita memberikan kepadanya sedikit apa yang kita punya. Bukan untuk membanggakan diri, tapi kita bangga karena kita sudah bisa berbuat baik. Nah, kenapa kita juga bisa berbuat baik? Karena tadi kita diciptakan Tuhan baik adanya. Karena Tuhan juga menciptakan kita dan Dia segambar dengan kita sehingga kita dapat berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini
perintah Tuhan kepada kita. Di dalam Efesus dituliskan bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu kita juga dituntut untuk membenci kejahatan. Jadi menegakkan keadilan, bukan seperti yang terjadi dalam latar belakang tadi dalam kitab Amos ini, di mana mereka menindas orang-orang miskin. Jadi kita harus menegakkan keadilan seperti yang Tuhan mau. Di mana suatu kemungkinan besar akan terjadi, Tuhan Allah mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Siapakah keturunan Yusuf di sini? Yaitu Efraim dan Manasye. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, membenci kejahatan, maka Tuhan juga akan mengasihani kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan memang tidak melalui perbuatan baik saja, melainkan ketika orang mau diselamatkan juga harus berbuat baik. Nah, apa pesan yang ingin kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Marilah saudara-saudaraku, kita dari sekarang melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja dan dimanapun kita berada. Karena itu menguntungkan diri sendiri, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Beginilah firman Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan. Selamat berbuat baik dan selamat terus menjalankan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami senang berbuat baik. Karena inilah perintah-Mu, biarlah kami boleh terus berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat melakukan perbuatan baik.